Kalian tahu gak gimana caranya bank bisa ada di Indonesia? Nah, jadi perusahaan inilah yang pertama kali memperkenalkan bank di Indonesia. Yap, VOC. Menurut www.metronews.com, pada tahun 1746, VOC lah yang mendirikan bank pertama di Indonesia, yaitu The Bank van Lening. Namun karena mengalami krisis keuangan, bank ini terpaksa ditutup pada tahun 1818. Sebagai gantinya, pada tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan The Javas Bank, yang kemudian akan menjadi cikal bakal lahirnya Bank Indonesia. Pada masa itu, The Javas Bank bertugas sebagai bank sirkulasi dan juga mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pada rentang waktu 1828 sampai 1870, The Javas Bank mendirikan cabang di beberapa wilayah seperti di Surabaya, Makassar, Cirebon, Solo, Padang, dan Pasuruan. Lalu, pada masa pemerintahan Jepang, The Javas Bank dilikuidasi. Tugas The Javas Bank sebagai bank sirkulasi kemudian diganti oleh Nanpo Keihatsu Ginko. Pasca proklamasi, Belanda kembali berusaha menguasai Indonesia melalui Nikah dengan kembali mendirikan The Javas Bank yang bertujuan untuk mengacaukan perekonomian Indonesia. Sebagaimana tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, pemerintah Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Nasional Indonesia. Maka dari sinilah terjadinya currency war atau perang mata uang antara Bank Nasional Indonesia dan The Javas Bank. Karena banyak desakan untuk membuat Bank Sentral Republik Indonesia, maka pemerintah RI membeli saham The Javas Bank dengan besaran mencapai 97%. Sejak saat itu, Bank Indonesia resmi menjadi Bank Sentral Indonesia. Pada masa ekonomi terpimpin, Bank Indonesia sempat diubah menjadi BNI Unit 1. Namun, karena adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, tugas Bank Indonesia kembali seperti semula, yaitu sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan statusnya sebagai BNI Unit 1. Akhirnya, pada tahun 2009, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang dimana undang-undang ini memperjelas dan juga mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort, yaitu untuk memberikan pinjaman kepada bank yang kesulitan likuiditas. Dan juga pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan juga pengawasan perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, jadi itulah cara dan juga proses berdirinya bank di Indonesia. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.